Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel Hasbi Rabbi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tata cara sholat duha sama dengan sholat sunnah pada umumnya, yakni diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Salat ini dikerjakan 2 hingga 12 rakaat, minimal 2 rakaat. Salat sunnah ini apabila diamalkan akan mendapatkan keistimewaan yang menakjubkan. Hal ini pun tertuang dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Al-Hakim dan At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang atau salat duha. Niscaya pasti akan aku cukupkan kebutuhanmu dan pada akhir harinya." Dengan keistimewaan tersebut, sudah seharusnya kita menyempatkan waktu untuk menjalankan ibadah salat duha. Tak hanya itu, Anda juga perlu mempelajari tata cara salat duha 2 rakaat dan doanya sebagai penyempurna ibadah. Mengenai tata cara salat duha 2 rakaat beserta bacaan niat, doa dan waktu terbaik dalam menjalankannya, berikut akan kami jelaskan. Yang pertama, niat salat duha. Mengucapkan niat salat duha sebelum takbiratul ihram hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Fungsi dari mengucapkan niat salat duha sendiri adalah untuk mengingatkan hati sehingga lebih khusyuk dan mantap dalam menjalankan salatnya. Membaca niat ini termasuk dalam tata cara salat duha 2 rakaat. Berikut adalah niatnya. Usolli sunnatad duha raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat salat sunnah duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Tata cara salat duha 2 rakaat. Yang pertama, niat salat duha seperti yang sudah dilafalkan di atas. Yang kedua, takbiratul ihram sambil membaca Allahu Akbar, juga mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Ini sunnah dilakukan, boleh dibaca atau tidak. Alangkah lebih baiknya bila kita baca. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kelima, membaca surat pendek atau juga bisa membaca surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilan faghna fammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang keenam, ruku dengan tumakninah dengan membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, i'tidal dengan tumakninah Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sambil bangkit tegak dengan mengangkat kedua tangan setinggi telinga sambil membaca tersebut. Yang kedelapan, sujud dengan tumakninah. Selesai i'tidal lalu sujud dengan meletakkan dahi di alas solat ketika turun, yaitu dari berdiri i'tidal ke sujud sambil membaca Allahu Akbar dan sujud membaca tasbih sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian yang kesembilan, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Setelah sujud lalu lakukan duduk di antara 2 sujud yang membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang ke-10, sujud kedua dengan tumakninah sama dengan yang di atas tadi, bacaannya Allahu Akbar Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian berdiri untuk menyelesaikan rakaat yang kedua. Yang ke-12, membaca lagi surat Al-Fatihah. Yang ke-13, membaca surat Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha wa la yakhafu uqbaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Samud bidaghwaha idh ba'asa asqaha wa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha wa kadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Kemudian yang ke-14, ruku dengan tumakninah sama bacaannya seperti yang tadi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali.
Yang ke-15 i'tidal dengan tumakninah, bangkit dari ruku' dengan tumakninah dengan membaca sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang ke-16 sujud dengan tumakninah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Yang ke-17 duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Yang ke-18 sujud kedua dengan tumakninah. Yang ke-19 tasyahud akhir dengan tumakninah. Kemudian baca setelah sujud terakhir, lakukan tahiyatul akhir dengan duduk kaki bersilang atau tawaruk serta membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian setelah itu salam, yaitu dengan menoleh ke kanan, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian sambil salam menoleh ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian yang ke-21 membaca doa sholat duha. Tata cara sholat duha 2 rakaat terakhir adalah membaca doa sholat duha. Sebenarnya tidak ada doa khusus atau hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai bacaan doa setelah selesai sholat duha. Namun ada satu doa sholat duha yang biasa dipanjatkan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha duhauka wal ba'a bahauka wal jamala jamaluka wal ismata ismatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqan fis samai fanzilhu wa in kana fil ardi fa'arijahu wa in kana mu'asiran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqqi duhaika wa baika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya yaitu waktu terbaik menjalankan sholat duha. Setelah mengetahui tata cara sholat duha 2 rakaat dan doa setelah sholat, alangkah baiknya apabila Anda juga mengetahui waktu terbaik untuk menjalankan sholat duha. Waktu sholat duha sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Untuk awal waktu sholat duha ini dimulai 20 menit setelah matahari terbit. Ia sesuai dengan keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Abs. Nabi SAW bersabda, kerjakanlah sholat subuh, kemudian tinggalkanlah sholat hingga matahari terbit sampai matahari naik. Ketika matahari terbit, ia terbit di antara 2 tanduk setan. Saat itu orang-orang kafir sedang bersujud menyembah matahari. Hadis riwayat Muslim. Kemudian waktu sholat duha adalah 15 menit sebelum waktu sholat duhur. Kemudian waktu terbaik untuk mengerjakan sholat duha adalah waktu yang akhir atau seperempat siang, yaitu dalam keadaan yang semakin panas. Itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Arqam. Sa'id bin Arqam melihat orang-orang yang mengerjakan sholat duha di awal pagi. Dia berkata, Tidakkah mereka mengetahui bahwa sholat dijamin waktu ini lebih utama? Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,
Salat orang-orang awabin atau orang-orang yang taat atau orang-orang yang kembali kepada Allah adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Ketika anak unta mulai kepanasan, hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.